Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas latihan uji kompetensi untuk jenjang pertama. Kita lanjut ke nomor 51. Agenda perlombaan adalah kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh pihak sekolah. Tahun ini Anda diminta pihak sekolah untuk mencari kandidat peserta lomba yang dapat mewakili sekolah di tingkat kabupaten. Namun, Anda kesulitan dalam menentukan peserta didik yang masuk ke kualifikasi yang dapat mewakili sekolah. Upaya yang Anda lakukan adalah yaitu meminta guru lain untuk mencari. Nah, padahal kita kan ditugaskan, ini kan kurang. Mengusulkan kepada pihak sekolah peserta didik yang memiliki nilai tinggi di kelas untuk mewakili sekolah ini. Bisa menunjuk peserta didik yang dirasa mampu untuk mewakili sekolah dalam perlombaan. Nah, mengusulkan tes tertulis disertai wawancara untuk menentukan kandidat peserta lomba yang dapat mewakili sekolah. Nah, ini juga tepat. Nah, dari ketiga ini yang paling tepat sini. Jawabannya adalah yang D. Oke. Selanjutnya, nomor 52. Anda merupakan salah satu panitia PPDB di sekolah Anda. Suatu hari Anda didatangi oleh orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya. Seharusnya anak tersebut tidak bisa mendaftar karena alasan tertentu. Nah, tidak bisa. Tetapi orang tua tersebut mengatakan bahwa ia mendapatkan kelonggaran dari pihak yayasan sekolah yang informasinya berbeda dengan pengumuman di portal PPDB. Nah, hal yang sebaiknya Anda lakukan apa itu? menolak calon peserta didik tersebut karena tidak memenuhi kriteria yang ditentukan. Nah, ini benar ini. Menerima calon, nah ini kan tidak sesuai. Mengkomunikasikan permasalahan tersebut kepada kepala sekolah dan yayasan sebelum menolak calon peserta didik. Nah, ini juga bisa meminta orang tua siswa tersebut melampirkan bukti bahwa yayasan memberikan kelonggaran. Nah, ini masih di antara A dengan B. Nah, yang ini kan kita sudah tahu peraturannya, harusnya kita menolak calon yang ini. Maka lebih yang tepat ini yang A. Jawabannya adalah yang A. Ini. Selanjutnya nomor 53. Anda adalah panitia kegiatan akhir sekolah yang bertugas sebagai bendahara. Setelah kegiatan berakhir, Anda bertugas melaporkan penggunaan dana dan ternyata masih terdapat sisa dana. Nah, setelah bertanya pada panitia tahun lalu, bendahara sebelumnya menyampaikan bahwa Anda tidak perlu melaporkan hal tersebut dan menggunakan sisa dana sebagai bentuk apresiasi untuk panitia. Tindakan yang Anda lakukan adalah melaporkan dan mengembalikan seluruh dana kepada bendahara sekolah. Nah, ini bisa melaporkan dan mengembalikan sisa dana setelah digunakan untuk kegiatan pembubaran panitia ini juga. Nah, mendonasikan sisa dana untuk mendukung kegiatan. Nah, ini melaporkan bahwa terdapat sisa dana namun akan digunakan untuk kegiatan pembubaran panitia. Nah, kalau saya yang lebih tepat ini melaporkan dan mengembalikan seluruh dana kepada bendahara sekolah. Nah, ini kan tidak ada pembubaran panitia, tidak di sekolah tidak ada checklistnya, maka yang lebih tepat ini yang A. Selanjutnya nomor 54. Pak Victor memiliki jadwal mengajar di jam kedua setelah upacara. Pagi itu, sesampainya di sekolah, ia dipanggil oleh pimpinan untuk meluangkan waktu sekitar pukul 8 untuk membicarakan asesmen awal secara massal di sekolah yang sudah termasuk hal urgent. Hal yang sebaiknya
Pak Victor lakukan adalah meminta izin pada pimpinan untuk tidak mengikut sertakan dirinya dalam rapat pembahasan tersebut karena ia tidak bisa meninggalkan pembelajaran. Setelah upacara, masuk sebentar ke kelas untuk memberikan materi dan tugas. Setelah itu, izin terlambat pada pimpinan untuk mengikuti rapat. Nah, menyetujui amanah dari pimpinan untuk mengikuti rapat asesmen dan memohon izin untuk dapat meninggalkan kelas dan menggantinya di lain waktu juga bisa. Menolak secara halus tugas tersebut dan mengingatkan pimpinan bahwa akan ada pengawas yang datang sehingga rapat bisa diadakan lain waktu ini. Ini harusnya menolak, menyetujui amanah. Tapi kan ini tugas kita meninggalkan kelas. Ini meminta izin pada pimpinan untuk tidak mengikut sertakan dirinya dalam rapat pembahasan tersebut karena ia tidak bisa meninggalkan pelajaran. Ini yang lebih tepat, maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 55. Anda memiliki hubungan baik dengan Pak Adi semenjak menjadi rekan tim pengajaran. Selama bekerja bersama, Pak Adi sering kali keluar sekolah untuk menyelesaikan urusan pribadi. Ia menginformasikan kepergiannya hanya kepada Anda dan pergi saat pekerjaan sedang luang saja sehingga tidak melalaikan tugasnya. Suatu hari kepala sekolah menanyakan kesan Anda selama bekerja dengan Pak Adi. Yang Anda sampaikan adalah menyampaikan kepergian Pak Adi secara umum saja karena tidak pernah menimbulkan masalah besar. Menyebutkan setiap kebaikan Pak Adi yang Anda ketahui. Menjelaskan secara rinci sesuai dengan situasi Pak Adi yang sebenarnya sering keluar namun tidak melalaikan tugas. Sebatas menyampaikan bahwa Pak Adi bekerja dengan baik dan tidak melalaikan tugas. Nah, ini yang lebih sinkron dengan pernyataan dengan jawaban. Nah, kalau yang ini adalah C. Nah, demikian. Selanjutnya nomor 56. Pekan depan akan dilaksanakan rapat kenaikan kelas. Salah satu peserta didik yang merupakan anak saudara kandung Anda terancam tidak naik kelas. Hal ini karena peserta didik tersebut tidak pernah masuk kelas dan juga memiliki sikap yang kurang sopan dengan semua guru. Sikap Anda adalah menyuruh ponakan Anda untuk meminta maaf kepada guru-guru agar diberi kebijakan. Nah, ini kurang tepat yang ini. Membuat keputusan sesuai dengan hasil musyawarah dengan guru tanpa memberi intervensi. Menyarankan guru-guru untuk mempertimbangkan kembali keputusan tidak naik kelas kepada Anda ini juga kurang. Memaksa guru apalagi yang ini. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang B. B. Selanjutnya nomor 57. Pak Edwin ditugaskan sebagai ketua panitia ulang tahun sekolah. Panitia. Nah, dia sebagai panitia. Tim kepanitiaan tersebut kebanyakan guru-guru junior. Meskipun Pak Edwin masih terbilang guru muda, tetapi jejak karirnya selama 2 tahun di sekolah cukup dapat dipertimbangkan. Ia gesit, cakap, dan bertanggung jawab. Sebagai ketua panitia, tentunya banyak yang perlu dipersiapkan, mulai dari mencari sponsor hingga detail acara. Sedangkan ia memimpin anggota tim yang belum terlalu berpengalaman. Hal yang sebaiknya Pak Edwin lakukan adalah menyerahkan detail acara yang untuk diskusikan antar tim dan segera memberi keputusan
menyerahkan detail acara untuk didiskusikan anggota tim dan segera memberi keputusan akan menerima atau menolak ide dari temannya tersebut. Ini ya, bisa juga menugaskan anggota tim untuk menuntaskan kewajibannya tanpa berlama-lama memberi pujian yang membuat dan fokus pada pekerjaan agar selesai. Bisa mengarahkan tugas dan tanggung jawab masing-masing orang terhadap perannya agar waktu yang digunakan lebih efektif dan efisien. Jadi bisa membuka diskusi dan tidak membatasi ide hanya dari dirinya sendiri, namun tetap memberikan apresiasi terhadap kinerja rekan satu timnya. Nah, ini karirnya sponsor. Nah, ini menyerahkan detail, ini bisa juga. Nah, membuka diskusi dan tidak membatasi ide hanya dari dirinya sendiri, namun tetap memberikan apresiasi kinerja rekan. Nah, ini kalau menurut saya yang ini lebih tepat ini. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 58. Sekolah Anda belum pernah menjadi pemenang dalam lomba penulisan esai peserta didik. Ini belum pernah. Sebagai anggota kelompok guru bahasa Indonesia di sekolah, Anda ingin membawa kemenangan untuk sekolah. Bersama guru yang lain, tindakan yang Anda lakukan adalah mendorong semua guru bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan penulisan peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Nah, ini bisa mengevaluasi pengajaran bahasa Indonesia setiap guru dan mengajak guru yang kompeten untuk membimbing dan berkomitmen dalam perlombaan ini. Bisa mengusulkan penyusunan materi serta upaya pendampingan pelatihan penulisan peserta didik oleh semua guru bahasa Indonesia di sekolah. Ini bisa ini. Memilih peserta didik yang berpotensi di bidang penulisan untuk dilatih guru bahasa Indonesia yang mengajukan diri secara suka rela. Nah, ini bagus, ini memilih peserta didik yang berpotensi di bidang penulisan untuk dilatih guru bahasa Indonesia yang mengajukan. Nah, ini yang tidak bagusnya yang ini. Nah, yang mengajukan secara sukarela tanpa harus diseleksi. Nah, kalau yang ini mengusulkan penyusunan materi. Nah, ini harus. Nah, ini jawaban yang lebih tepat. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, nomor 59. Anda adalah seorang guru di kelas. Anda adalah seorang guru di sekolah. Salah satu peserta didik B mengalami masalah keluarga yang sulit fokus dalam belajar. Orang tua peserta didik B tersebut telah memberitahu Anda bahwa mereka akan bercerai dan akan segera mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan masalahnya. Kini Anda perlu memberitahu peserta didik B mengenai hal tersebut. Namun, Anda tidak ingin membuatnya stres atau merasa tertekan. Tindakan yang Anda lakukan untuk menyampaikan informasi tersebut dengan cara yang tepat adalah menunda memberitahu peserta didik B dan mendiskusikan kembali kepada orang tuanya. Ini bisa memanggil peserta didik B ke ruang guru setelah kelas dan memberitahu bahwa orang tuanya akan bercerai. Nah, menanyakan peserta didik B apakah ada masalah di rumah yang mempengaruhi belajarnya dan mendiskusikan masalah tersebut dengan kepala sekolah. Menemui peserta didik secara pribadi dan mengatakan bahwa Anda ingin membicarakan masalah keluarganya dan memberikan informasi mengenai perceraian orang tuanya. Nah, kalau yang lebih detailnya yang ini sih, yang D. Selanjutnya, nomor 60. Sekolah Anda akan mengikuti
undangan sekolah lain pada kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau persami. Beberapa orang tua peserta didik menelpon untuk menanyakan kontrol sekolah pada kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan orang tua karena cemas dengan keamanan anak-anaknya. Tindakan yang Anda lakukan adalah membatalkan keikutsertaan sekolah pada persami karena akan menimbulkan kecemasan orang tua. Yang tepat, memberikan penjelasan kepada orang tua bahwa Anda akan bertanggung jawab terhadap keamanan peserta didik. Bisa memberikan kebebasan kepada orang tua untuk melarang anaknya jika merasa cemas. Ini kurang tepat. Menjelaskan bahwa guru pendamping dan peserta didik akan diberikan pembekalan sebelum berangkat ke lokasi perkemahan. Ya benar. Ini yang lebih tepat. Jawabannya adalah yang D. Demikianlah pembahasan latihan soal uji kompetensi UKKJ. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.